Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alifa Apriliana Nurkasana dengan NIM 203200141 kelas PGMIE ingin menjelaskan pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah sebuah proses sistematis yang teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Pendapat lain juga mengatakan bahwa learning methods merupakan sebuah strategi atau taktik dengan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang diaplikasi tenaga pendidik agar tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan bisa tercapai dengan baik. Macam-macam metode pembelajaran. Pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan sejak dulu hingga sekarang. Metode satu ini memang dianggap sebagai yang paling praktis dan ekonomis. Namun seorang guru juga bisa menggunakan metode ceramah secara menarik agar para siswa tidak cepat bosan. Yang kedua, metode diskusi. Sesuai dengan namanya, metode ini mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar memecahkan masalah. Penerapan metode diskusi biasanya dilakukan dengan membuat kelompok diskusi yang bertugas membahas sebuah masalah. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum, agar siswa bisa melihat dan mempraktikkan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Metode demonstrasi memang lebih menarik serta membuat siswa lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Yang keempat, metode ceramah plus. Metode ini sebetulnya mirip dengan metode ceramah pada umumnya, tetapi untuk metode ceramah plus biasanya disertai metode lainnya saat menyampaikan materi seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan latihan atau feedback antara pengajar dan murid. Yang kelima, metode resitasi. Biasanya mengharuskan siswa membuat sebuah resum tentang materi yang telah disampaikan oleh guru, di mana resum tersebut ditulis pada kertas menggunakan kata-kata dari siswa sendiri. Metode keenam, metode eksperimen. Metode eksperimen dilakukan melalui kegiatan percobaan atau praktikum di laboratorium agar siswa bisa melihat secara langsung materi pembelajaran yang sedang disampaikan. Biasanya dapat berupa ilmu pengetahuan alam atau sains dan sebagainya. Yang ketujuh, metode karya wisata. Metode satu ini menggunakan tempat atau lingkungan tertentu yang mempunyai sumber belajar untuk siswa. Namun, penerapan metode ini perlu memperoleh pengawasan secara langsung dari guru, misalnya museum atau alam. Yang kedelapan, metode latihan. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan melatih keterampilan kepada siswa dengan merangsang, memanfaatkan, atau membuat sesuatu. Biasanya setelah penjelasan murid akan diuji oleh beberapa pertanyaan. Yang kesembilan, metode perancangan. Pada metode ini, siswa akan dirancang agar mampu membuat sebuah proyek yang nantinya akan diteliti. Dapat berupa perancangan skema, data, grafik, dan lain-lain. Metode ini banyak digunakan juga pada program khusus kejurusan. Yang ke-10, metode debat. Metode ini mengajak siswa untuk saling beradu argumentasi secara perorangan atau kelompok, tetapi debat tersebut dilakukan secara formal dan memiliki aturan tertentu untuk membahas dan mencapai penyelesaian masalah. Yang ke-11, metode mind mapping. Metode pembelajaran ini menerapkan cara berpikir secara runtut pada sebuah permasalahan, bagaimana terjadinya serta penyelesaiannya. Melalui metode ini, siswa bisa meningkatkan adanya analisis serta berpikir kritis agar memahami masalah sejak awal sampai akhir. Macam-macam strategi pembelajaran IPS. Yang pertama,
Ada jigsaw. Materi ini digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Materi tersebut tidak harus disampaikan secara berurutan. Strategi ini dapat melibatkan seluruh peserta didik dalam pembelajaran dan sekaligus dapat melatih peserta didik mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Jigsaw adalah salah satu teknik pembelajaran kooperatif. Yang kedua, ada strategi reading quit atau membaca buku ajar. Strategi ini diterapkan jika waktu yang tersedia untuk membahas suatu materi sangat terbatas. Pada peserta didik untuk membaca materi yang akan dibahas dengan memberikan dan membuat kisi-kisi panduan. Nomor 3, information search atau mencari informasi. Strategi ini dapat diterapkan pada materi yang padat, monoton, dan membosankan. Materi dapat diambil dari berbagai sumber seperti koran, majalah, tabloid, dan sebagainya. Yang keempat, ada critical incident atau pengalaman penting. Strategi ini pada umumnya digunakan untuk memulai pembelajaran. Tujuan penggunaan strategi ini adalah untuk melibatkan peserta didik sejak awal dengan meminta peserta didik mengungkapkan pengalaman-pengalamannya. Strategi ini juga cocok digunakan bila tujuan pembelajaran mengajarkan peserta didik untuk berempati atau merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nomor 5, yaitu role playing atau bermain peran. Tujuan utama dari penerapan strategi ini adalah untuk mengajarkan peserta didik bagaimana berempati. Strategi ini dapat menstimulasi peserta didik untuk mengasosiasikan dirinya dalam suatu peran tertentu sehingga peserta didik lebih dapat memahami, mendalami, dan mengerti tindakan sosial yang dilakukan oleh orang lain di lingkungan sosial. Yang keenam, content map atau mapping atau peta konsep. Strategi ini menuntut daya kreativitas dan kemampuan tingkat analisa tinggi. Dalam pelaksanaan strategi ini, peserta didik diminta membuat sintesis atau diagram dari konsep-konsep utama yang saling berkaitan dengan memberikan tanda panah atau garis yang memiliki arti hubungan antar konsep tersebut. Strategi ini berasal dari psikologi kognitif, di mana pemerolehan pemahaman yang lebih baik dan mudah dengan cara mengaitkan atau menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya. Selanjutnya, fungsi metode pembelajaran. Yang pertama, ada alat motivasi ekstrinsik. Sebuah metode pembelajaran berperan sebagai alat motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar untuk siswa. Dengan demikian, siswa bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, di mana motivasi tersebut akan mendorong siswa agar semakin bersemangat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, strategi pembelajaran. Penerapan metode pembelajaran oleh guru, maka menjadi setiap siswa di dalam kelas bisa menangkap ilmu dengan baik, sehingga setiap guru perlu mengetahui metode dalam pembelajaran yang sesuai diterapkan di kelas tersebut berdasarkan karakteristik siswa. Yang ketiga, ada alat menuju tujuan. Metode pembelajaran merupakan sebuah alat supaya siswa bisa mencapai tujuan belajar. Sebab penyampaian materi yang tidak memperhatikan metode dalam pembelajaran akan dapat mengurangi nilai kegiatan belajar mengajar tersebut. Selain itu, guru juga menjadi kesulitan saat menyampaikan materi dan siswa kurang termotivasi saat belajar. Yang keempat, ada media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Pada satu sisi, pada materi ajar yang tidak memerlukan alat bantu, tetapi di pihak lain ada materi yang sangat memerlukan alat bantu. Tetapi di pihak lain ada materi yang sangat memerlukan alat bantu berupa media pembelajaran. Yang kelima, ada media pembelajaran sebagai sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai bahan ajar,
Pengajaran untuk belajar peserta didik tersebut berasal dari sumber belajar yang dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Tujuan metode pembelajaran: membantu siswa mengembangkan kemampuan individual para siswa supaya mereka bisa mengatasi permasalahan menggunakan terobosan solusi alternatif. Yang kedua, membantu kegiatan belajar mengajar agar pelaksanaannya bisa digunakan menggunakan cara terbaik. Selanjutnya, memudahkan dalam menemukan, menguji, serta menyusun data yang diperlukan supaya upaya pengembangan disiplin sebuah ilmu. Selanjutnya, mempermudah proses pembelajaran dengan hasil terbaik agar tujuan belajar bisa tercapai. Mengantarkan suatu pembelajaran ke arah ideal secara cepat, tepat, dan sesuai harapan. Yang terakhir, proses pembelajaran bisa berjalan dengan suasana yang lebih menyenangkan serta penuh motivasi, sehingga siswa mudah memahami materi. Macam-macam media dalam pembelajaran. Yang pertama, ada media grafis yang termasuk media visual. Media grafis berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan atau diabaikan bila tidak digrafiskan. Saluran yang digunakan menyangkut indera penglihatan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual berikut yang merupakan ke dalam kelompok media grafis, yaitu yang pertama media foto. Harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selain itu, ada 6 syarat yang harus dipenuhi oleh gambar atau foto. Yang pertama, autentik. Yang kedua, sederhana. Ketiga, ukurannya relatif. Dan selanjutnya, sketsa, yaitu gambar yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa detail. Sketsa selain menarik perhatian murid, menghindari verbalisme dan dapat memperjelas penyampaian pesan. Yang ketiga, diagram, yaitu suatu gambar sederhana yang menggunakan garis-garis atau simbol-simbol. Diagram atau sketsa menggambarkan struktur dari objek secara garis besar. Diagram yang baik sebagai media pendidikan adalah benar, rapi, diberi titel, label, penjelasan yang perlu, cukup besar, dan ditempatkan secara strategis. Penyusunan disesuaikan dengan pola belajar yang umum, yaitu dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Yang keempat, bagan atau chart. Fungsi utamanya adalah menyajikan ide-ide atau konsep-konsep yang sulit bila hanya disampaikan secara tertulis atau lisan secara verbal. Pesan yang disampaikan berupa ringkasan visual atau proses. Perkembangan atau hubungan-hubungan penting. Sebagai media yang baik, bagan haruslah dapat dimengerti peserta didik, sederhana dan lugas, tidak rumit, tidak berbelit-belit. Diganti pada waktu-waktu tertentu agar selain tetap up to date, juga tidak kehilangan daya tarik. Nomor 5, grafik, yaitu gambar sederhana yang menggunakan garis, titik, simbol verbal, atau bentuk tertentu yang menggambarkan data kuantitatif. Grafik digunakan untuk menjelaskan perkembangan atau perbandingan suatu objek yang saling berhubungan. Sebagai media pendidikan, grafik dapat dikatakan baik apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pertama, jelas untuk dilihat dan dibaca peserta didik. Selanjutnya, setiap grafik sebaiknya hanya menyajikan satu ide atau pokok masalah, menggunakan warna-warna kontras dan harmonis, dibuat secara ringkas dan diberi judul, sederhana, menarik, teliti, dan mampu berbicara sendiri. Yang keenam, kartun, yaitu suatu gambar inspiratif yang menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan suatu pesan secara tepat dan ringkas, atau sesuatu sikap terhadap orang, situasi, kejadian-kejadian tertentu. Kartun biasanya hanya menangkap esensi pesan yang harus disampaikan dan menuangkan ke dalam gambar sederhana.
Yang ketujuh, poster. Tidak hanya digunakan untuk penyampaian kesan-kesan tertentu, tetapi juga untuk mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku orang yang menyelidikinya. Secara umum, poster yang baik hendaklah sederhana, menyajikan satu ide dan untuk mencapai satu tujuan pokok, berwarna, slogannya ringkas dan jitu, tujuannya jelas, motif dan desain bervariasi. Yang kedelapan, papan funnel, yaitu media grafis yang efektif untuk menyajikan pesan-pesan tertentu kepada sasaran tertentu pula. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.